Sahabat NCRPU punya produk khas daerah yang unik dan sudah dikenal, tapi belum terlindungi secara hukum. Jangan cuma mimpi. Yuk kita pelajari prosedur pendaftaran indikasi geografis bersama NCRPU. Dijamin gampang dipahami dan bisa langsung dipraktikkan. Mendaftarkan indikasi geografis atau IG itu penting banget. Kenapa? Pertama, ini adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan perlindungan hukum secara resmi bagi produk khas daerahmu. Biar nggak ada yang niru-niru seenaknya, apalagi mengklaim produk serupa padahal aslinya berbeda. Kedua, pendaftaran IG akan meningkatkan nilai ekonomi produkmu di pasar. Konsumen jadi semakin percaya karena adanya jaminan kualitas, keaslian, dan reputasi. Ketiga, ini juga efektif banget buat mencegah penyalahgunaan atau pemalsuan produk. Ibaratnya, pendaftaran itu kayak bikin KTP buat produk, biar jelas identitasnya dan gak ada yang bisa mengaku-ngaku. Pertanyaan penting pertama, siapa sih yang berhak mendaftarkan indikasi geografis? Ada dua pihak utama yang bisa mengajukan permohonan, guys. Yang pertama adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang memang mengusahakan barang atau produk tersebut. Ini bisa berupa koperasi produsen, asosiasi petani, atau perkumpulan pengrajin. Mereka yang sehari-hari berkecimpung langsung dengan produk itu. Yang kedua adalah pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Mereka juga punya kewenangan untuk mengajukan permohonan IG. Ini menunjukkan bahwa indikasi geografis ini adalah milik bersama, milik komunal, dan perlindungannya juga menjadi tanggung jawab yang kolektif. Saran kami, pastikan organisasi atau lembaga yang mengajukan permohonan itu benar-benar sah secara hukum dan mewakili komunitasnya. Ya, jadi nanti manfaatnya bisa dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Nah, ini dia jantungnya. Setiap permohonan indikasi geografis, dokumen deskripsi indikasi geografis. Dokumen ini adalah kitab suci yang berisi semua informasi tentang produk IG-mu. Ini yang akan membuktikan bahwa produkmu memang layak mendapatkan perlindungan IG. Apa saja sih isinya? Lengkap banget. Mulai dari identifikasi produk dan permohonannya, nama indikasi geografis yang diajukan, uraian wilayah geografis tempat produk itu berasal, sejarah produk yang menunjukkan reputasinya, detail proses produksi yang khas, sampai sistem kontrol kualitasnya. Ditambah juga contoh label dan lampiran-lampiran pendukung seperti foto atau peta yang relevan. Penyusunan dokumentasi deskripsi ini harus detail, akurat, dan bisa dibuktikan karena akan jadi dasar pemeriksaan nantinya. Kutipan teori hukum nih, dokumen deskripsi ini bukan sekedar narasi, tapi fondasi ilmiah dan legal yang mengikat, menjadi cermin keaslian sebuah indikasi geografis. Jadi, siapkan dengan serius. Selain dokumen deskripsi yang super penting itu, ada beberapa syarat lain yang juga harus kamu siapkan untuk permohonan pendaftaran indikasi geografis.
Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, karena bisa memperlambat proses. Yang pertama, data pemohon yang lengkap dan valid sesuai identitas resmi. Kedua, logo dan indikasi geografis produkmu. Logo ini harus unik dan mempresentasikan ciri khas produk serta daerahnya. Yang ketiga, bukti pembayaran biaya permohonan. Saat ini biayanya sebesar Rp450.000. Keempat, soft copy abstrak atau ringkasan dari dokumen deskripsi. Ini versi singkatnya. Kelima, soft copy lengkap dokumen deskripsi itu sendiri. Yang keenam, kalau kamu mengajukan permohonan lewat kuasa hukum, harus ada surat kuasa hukum yang jelas. Dan yang terakhir, dasar hukum pembentukan organisasi pemohon hak IG bisa berupa SK Kepala Daerah atau akta notaris. Ini menunjukkan legalitas pemohon. Saran kami, siapkan semua berkas ini dengan teliti dari jauh hari. Bikin checklist sendiri dan checklist berulang kali biar nggak ada yang ketinggalan atau salah format. Karena kelengkapan berkas akan sangat mempengaruhi kelancaran proses pendaftaranmu. Nah, setelah semua berkas lengkap dan sudah diajukan, maka permohonan IG-mu akan melalui beberapa tahapan penting Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini dia alurnya. Yang pertama, pemeriksaan formalitas. Petugas akan memeriksa kelengkapan administratif berkas yang kamu ajukan. Jangan sampai ada dokumen yang kurang atau tidak sesuai. Yang kedua, pemeriksaan substantif, di mana dalam tahapan ini tim ahli akan meneliti isi dokumen deskripsi secara mendalam. Mereka akan memverifikasi kebenaran klaim terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik produk yang berhubungan dengan geografisnya. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai ada pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi real. Nah, ketiga, rapat tim ahli indikasi geografis, di mana dalam forum ini hasil pemeriksaan substantif akan dibahas dan diputuskan apakah permohonan bisa didaftarkan, perlu diperbaikan, atau bahkan ditolak. Dan terakhir, jika semua tahapan berjalan lancar, produkmu akan resmi terdaftar dan diterbitkan sertifikat indikasi geografisnya. Ada kasus permohonan IG yang sempat tertunda karena ada data produksi yang belum sinkron dengan kondisi di lapangan saat pemeriksaan substantif. Tim ahli menemukan beberapa antara yang tertulis dan praktik di kebun. Jadi, verifikasi data itu penting banget untuk memastikan integritas produk IG dan kelancaran prosesmu. Meskipun sudah disiapkan dengan matang, ada kalanya permohonan indikasi geografis bisa ditolak. Nah, biar kamu nggak kaget dan bisa menghindari hal ini beberapa alasan penolakan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 56. Yang pertama, kalau bertentangan sama ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, kalau menyesatkan masyarakat soal reputasi, kualitas, karakteristik, atau asal-usul produknya. Misalnya, klaim yang berlebihan atau tidak sesuai fakta. Yang ketiga, kalau nama yang diajukan
sudah dipakai sebagai nama varietas tanaman, kecuali ada tambahan kata yang jelas menunjukkan faktor geografisnya. Keempat, kalau dokumen deskripsi indikasi geografisnya nggak bisa dibuktikan kebenarannya, ini fatal. Dan yang terakhir, kalau punya persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar, jadi jangan sampai ada nama yang persis. Saran kami, pelajari alasan penolakan ini baik-baik, biar permohonanmu ini minim resiko. Jangan sampai sudah capek-capek daftar, ditolak karena nama produknya ini mirip sama nama artis terkenal yang lagi viral. Kan gak nyambung. Sahabat MCRPU, sekarang kamu sudah tahu kan prosedur pendaftaran indikasi geografis itu bagaimana? Memang butuh ketelitian dan kesabaran, tapi hasil yang didapatkan akan sangat berharga. Yuk, jangan tunda lagi, lindungi produk khas daerahmu sekarang juga. Dengan pendaftaran IG, kita jaga warisan bangsa, tingkatkan ekonomi lokal, dan tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia punya harta karun yang tak ternilai.